Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang bagaimana mengenal jati diri Weton Kamis. Loh, sebenarnya itu mudah teman-teman gitu loh ya. Ketika Anda mengenal kelemahan Anda, maka Anda akan mengenal jati diri Anda. Nah, channel ini kan dalam rangka itu gitu loh ya. Dalam rangka supaya Anda itu mengenal potensi Anda. Makanya sering saya bahas gitu ya. Sesuatu yang negatif ya. Yang itu Anda harus ubah menjadi positif ya. Kalau yang positif itu ya ngapain dibahas gitu loh ya. Cukup Anda yang menikmati saja gitu. Ya, walaupun banyak hujatan ya, komentar yang tidak karu-karuan gitu. Tapi saya tidak ada tujuan menjelekkan Anda, tidak ada. Tujuan saya supaya Anda itu bisa bangkit, bisa mengenal diri Anda, bisa memaksimalkan potensi yang Anda miliki. Tujuannya di situ. Makanya ketika materi yang saya sampaikan, Anda harus benar-benar paham bagaimana supaya saya bisa merubah menjadi positif. Nah, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah jujur pada diri Anda sendiri. Ya. Jadi itu tanamkan kejujuran pada diri Anda. Anda harus bisa menanamkan kejujuran pada diri Anda. Ingat itu. Ya. Jadi menanamkan kejujuran pada diri, ya, diri sendiri, gitu ya. Contoh misalkan ya, saya ini mudah marah. Sudah akui saja. Nah, setelah Anda tahu bahwasanya Anda ini pemarah, apa yang Anda harus lakukan untuk merubah sifat negatif Anda tadi? Ya menghindari penyebab marah misalkan. Atau kalau Anda tidak bisa menghindari penyebab marah, Anda melatih pengendalian diri dengan cara puasa. Gitu. Loh, semua itu butuh perjuangan. Gitu. Tidak hanya sebatas pikiran. Kita mengenal diri kita. Tidak hanya sekedar pikiran. Tapi harus melalui sebuah tindakan nyata. Gitu. Karena bagaimanapun juga, diri kita ini ada dua unsur. Unsur raga, unsur rohania. Gitu. Nah, dua-duanya ini selalu bersinggungan seperti ini. Pengen menang dewe-dewe. Nah, bagaimana supaya Anda ini jadi penengahnya, jadi raja atas diri Anda, memiliki kontrol emosi, ya, kontrol pengendalian diri dari pikiran maupun dari perasaan. Nah, ketika Anda bisa mensinergikan dua hal tadi di dalam kehidupan Anda, maka saya yakin melaku ini bejo, melaku ini pasti sukses. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Semoga ini bisa diaplikasikan bagi teman-teman Weton Kamis. Ya berat ya. Ketika kita ini ingin mengenal diri kita sendiri, itu berat sekali teman-teman. Karena yang kita tundukkan, yang kita lawan, itu adalah diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau Anda ingin mengenal diri Anda, ya, maka Anda harus bisa menundukkan diri Anda sendiri. Ya. Nah, ketika itu semua sudah terkontrol, maka lambat laun Anda akan mengenal jati diri Anda. Dan semua masalah itu berasal dari diri Anda sendiri. Ya, diri Anda ini adalah jagat gede, bukan jagat cilik. Jagat cilik ini dunia ini. Jagat gede adalah diri kita. Ya, maka perbanyaklah muhasabah diri. Perbanyaklah menghisap diri. Ya. Secara kasarane ya.
Teman-teman weton Kamis, buatlah tulisan ya dalam kertas gitu. Apa kelemahan Anda? Ya, apa kelemahan Anda? Apa kelebihan Anda? Coba Anda tulis. Nanti Anda lihat lebih besar mana antara kelemahan dan kelebihan. Nah, dengan catatan yang objektif ya. Ini untuk melatih Anda jujur pada diri sendiri. Ya, ketika Anda tidak jujur terhadap diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan bisa menemukan ya, sejatinya Anda. Yang Anda temukan adalah ya, Anda yang sudah belepotan nafsu ya, sudah ditutupi kepentingan, sudah subjektif bukan objektif lagi. Makanya teman-teman weton Kamis, ketika kita ini dicelakai orang, ketika itu disakiti orang, difitnah dan sebagainya, itu sebenarnya sebagai alat gitu ya, alat informasi ya, yang mana itu berguna bagi Anda untuk mengetahui kelemahan Anda. Lah dari situlah solusinya sebenarnya ada di situ. Solusi masalah Anda ya terletak di masalah itu. Ya, telusuri kelemahan Anda, perbaiki. Ketika itu sudah baik, masalah Anda pasti selesai. Nah, kita ini kan tidak. Kebanyakan dari kita ketika masalah itu datang, kita fokus pada orangnya, pada orang yang menyakiti kita, sehingga kita terlena terhadap masalah yang kita hadapi. Akhirnya mata hati kita buta. Masalah tidak selesai-selesai. Nah, tentunya tidak cukup itu teman-teman ya. Untuk mengenal sejatinya Anda, ini juga perlu yang namanya ibadah. Jadi teman-teman weton Kamis, ibadah harus dikerjakan. Itu pajak hidup Anda kepada Tuhan. Nah, soal keinginan, Anda ingin keinginan ini itu tirakat. Jadi kalau ibadah, ketika Anda menjalankan ibadah, itu totalitas, rasa syukur kita diberi kehidupan, permohonan maaf kita kepada Tuhan. Itu saja. Jangan ketika Anda beribadah, pikirannya minta mobil, itu hilangkan. Kalau Anda ingin seperti itu, pikirannya apa? Minta mobil ya, bukan pikirannya ya, niatnya itu di awal, tapi bukan ibadah, tapi tirakat. Anda puasa mute 40 hari ya, supaya katakanlah saya bisa beli mobil, tak pasani mutih 40 dino, misalkan seperti itu. Niatnya di awal ya, niatnya di awal itu supaya dapat mobil. Tapi ketika Anda menjalankan laku puasa mutih tadi, yang Anda harus lakukan adalah totalitas ya. Tahu totalitas artinya ya tetap Tuhan, tidak mikir mobil lagi. Anda harus larut di dalam menghayati laku Anda. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi untuk mengenal jati diri itu ya, secara lahir juga dilakukan, secara batin juga dilakukan. Karena jati diri kita ini terdapat dua unsur. Unsur lahir, unsur batin. Dua-duanya harus terpenuhi, dua-duanya harus Anda kuasai, dua-duanya harus Anda kendalikan. Demikian saudaraku weton Kamis ya, sudah 8 menit teman-teman. Ya. Kalau saya teruskan ya lama, ini 1 jam bisa saja, tapi ya video yang lainnya kasihan ya teman-teman yang lainnya, weton Jumat, weton Sabtu gitu ya. Mereka juga butuh pemahaman dan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.